Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oktaviani Setiawan, mahasiswi kelas 6D Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon. Di kesempatan video kali ini, saya ingin menjelaskan tutorial bagaimana caranya menginput awal data perusahaan baru, menginput data customer, supplier, inventory, perusahaan dagang, perusahaan jasa, sampai ke trial balance. Di video sebelumnya itu, saya juga sudah menjelaskan bagaimana cara menginstal aplikasi Mayo versi 17. Nah, video kali ini saya ajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Akuntansi 2 pada di semester 6 kali ini. Oke, langsung saja kita mulai ya teman-teman. Jika memang sebelumnya teman-teman sudah menginstal aplikasi Mayopnya, otomatis sudah ada pada komputer kita ya, atau laptop kita. Kita klik saja aplikasi Mayopnya, lalu kita tunggu. Nah, karena di sini kita ingin membuat data awal perusahaan baru, otomatis kita kliknya create ya, atau membuat sebuah perusahaan baru. Nah, di sini ada introduction, kita klik next saja. Nah, di sini di company information-nya, di serial number-nya kita kosongkan saja. Company name-nya saya isi dengan nama saya. Dan NIM saya. Di sini teman-teman bisa mengisi dengan nama dan NIM teman-teman. Company nomornya kosongkan saja. FIT itu NPWP. Address-nya itu jalan, alamatnya phone number-nya juga kita isi. Emailnya juga. Langsung jika sudah semua, kita klik next. Nah, di accounting information-nya, current financial year-nya kita ganti 2020. Nah, last month-nya benar Desember karena untuk akhir bulan. Conversion month-nya kita ganti pada bulan Januari untuk awal dari bulan. Lalu ini benar 12 atau 12 ya, kita klik next. Nah, di sini di accounting information-nya ada please confirm your accounting information. Jika memang teman-teman sudah mengisi dengan benar, pasti ada keterangannya di sini 1 Januari 2020 sampai 31 Desember 2020. Lalu klik next. Nah, di account list kita bisa pilih yang kedua saja. Lalu kita klik next lagi. Nah, di sini ada create your company file. Teman-teman bisa ganti change itu untuk filenya, tapi saya di sini next saja. Nah, di sini ada menunggu prosesnya. Nah, di sini di keterangannya ada congratulations, thank you for becoming a newbie customer, atau perusahaan baru ini sudah kita buat. Di sini kita klik command center. Nah, berikut adalah tampilan dari aplikasi Mayop seperti ini ya teman-teman. Nah, lalu di tutorial selanjutnya ini saya mau menginput atau mengimpor data akun yang ada pada aplikasi Mayop ini. Teman-teman bisa lihat di soalnya ada daftar akun. Lalu daftar akun ini teman-teman pindahkan ke Excel. Teman-teman bisa seperti ini ya.
Lalu teman-teman bisa ketik, lalu ini di copy, kita Ctrl C, lalu kita pindahkan ke Notepad atau Ctrl V ya, kita paste di sini, lalu kita simpan filenya, save as. Lalu ini saya beri nama ya, terus kita save. Nah, selanjutnya di sini kita bisa ke menu file, lalu ke import data, terus ke account information. Nah, pada bagian ini sudah tidak perlu diubah lagi, kita bisa ubah ke duplicate recordnya yang kedua, update existing record. Lalu kita klik continue, dan ini kita tunggu untuk filenya. Tadi teman-teman simpannya di mana ya? Nah, tadi saya simpannya di dokumen, maka ini file notepad tadi ya. Lalu kita klik open. Nah, seperti ini tampilannya. Jika kita sudah mengimpor, kita bisa klik match all, lalu kita samakan account number-nya, import dengan matchingnya itu sudah sama atau belum antara ini sama ini akunnya. Jika memang sudah sesuai semua, teman-teman bisa klik import. Ini sedang proses import datanya. Nah, ini ada keterangannya import account. Misalkan di sini semuanya recordnya 0, berarti itu tidak terjadi kesalahan atau false, dan akunnya itu memang tadi pada Excel itu memang 68, jadi memang sudah benar. Jika memang teman-teman di sini tidak ada false atau kesalahan, teman-teman bisa oke. Nah, bagaimana sih caranya untuk melihat data yang sudah kita impor tadi? Kita bisa ke menu account, lalu ke account list. Nah, berikut adalah tampilan dari akun-akun yang tadi sudah kita import ya, yang dari soal, terus kita ketik ulang ke Excel, lalu kita copy ke Notepad dan sebagainya. Lalu jika memang sudah sesuai semua, kita bisa klik close. Nah, untuk selanjutnya saya ingin memberitahu bagaimana caranya membuat akun neraca pada aplikasi Mayo. Pertama-tama kita ke setup, terus balance, lalu ke account opening balance. Nah, selanjutnya kita mengisi neraca saldo yang ada di sini. Ini kan masih 0 semua. Kita melihat soal, kita isi dulu untuk kas umumnya. Kita isi 7.500.000. Bank Mandirinya 70.600.000. Bank BNI-nya 60.400.000. Bank BRI-nya 69.200. Bank Muamalatnya 75. Piutang usahanya 10.550.000. Ini tidak usah. Piutang karyawannya
peralatan kantornya 21.200.000. Ininya akumulasi penyusutan peralatannya kita sudah sepakat untuk mengisi 4 juta. Ini kenapa saya kasih min pada inputan awal, karena posisinya ada di kredit, jadi kita tambahkan minus. Untuk kendaraannya 200 juta. Ini juga kita tambahkan minus untuk akumulasi penyusutan kendaraannya 72. Nah, pada set ini ada yang belum ke input perlengkapan kantor, karena di sini akunnya belum ada, maka kita ingin menginput terlebih dahulu, maka di sini kita klik OK saja dulu. Lalu kita ke menu account list. Nah, di sini kita klik new. Lalu di sininya kita account type-nya kita other current asset. Lalu 1501. Lalu kita tab account name-nya, kita tulis perlengkapan kantor. Opening balance-nya atau nominalnya kita isi 2.596.000. Jika sudah, kita klik OK, lalu kita klik close, dan kita input lagi ke setup balance, count opening balance. Nah, ini sudah ke input ya perlengkapan kantornya. Lalu kita ke liability atau hutang usahanya, kita input. Nah, pada soal itu ditulisnya itu bukan modal usaha tetapi modal saham. Nah, bagaimana cara kita mengganti nama di sini? Kita bisa klik dulu oke, lalu sama kita ke account, lalu ke account list. Tetapi bukan klik new seperti tadi, tetapi kita ke menu ini, equity. Nah, di sini ada yang modal usaha. Lalu kita klik panahnya ini. Nah, di sini kita ubah modal saham. Nominalnya 307 juta 36.000. Nah, sudah seperti ini, kita klik OK lagi. Ini bisa kita klik close, udah. Lalu kita lihat lagi setup ke balance, account opening balance. Nah, berikut untuk neraca-neraca yang sudah kita input. Jika di sini totalnya sudah 0, maka ini sudah terinput dengan benar. Jika misalkan ada minus atau total yang lainnya, maka teman-teman mungkin salah mengisi nominalnya. Jika sudah sesuai, kita klik OK. Jika sudah, saya akan memberitahu bagaimana sih kita menginput data customer
dan suppliernya. Sebelumnya kita bisa ke menu card file di sini, lalu card list ya. Nah, habis itu di sini kita bisa klik new. Nah, di sini memang ada dua tipe card type-nya, ada customer dan supplier. Namun saya ingin menginput customer-nya terlebih dahulu. Untuk customer itu ada 5 ya. Saya dari perusahaan pertama dulu. Di sini ada CW Aneka Motor. Kita bisa langsung tap. Card ID-nya kita karena customer jadi pakai C01. Lalu kita klik new lagi. Kedua itu adalah hari ini, C02. Lalu new, lalu klinik, keluargaku, C03. Lalu toko Yanti, tab C04, new. Lalu ada CV Tunas Mulia, tab C05, new. Nah, jika sudah semua customer-nya itu kan memang sudah 5, kita card type-nya itu kita ganti ke supplier. Supplier-nya itu ada dua perusahaan. Di sini ada PT Asri Buana. Di tab lagi card ID-nya karena supplier jadi S01. Lalu kita klik new. Nah, di sini PT Sejahtera Bersama untuk supplier 2-nya S02. Kita tab semua. Nah, jika sudah kita klik OK. Nah, di sini ada all cards atau semua kartu dari supplier dan customer. Kalau ingin mengecek, kita bisa cek customer-nya ini. Customer ada 5, suppliernya itu ada 2. Nah, jika sudah selesai semua, kita bisa klik close. Lalu untuk mengisi nominal pada customer dan supplier tadi, karena masih pada kosong, kita bisa ke menu setup, balance, lalu customer balance. Nah, di sini kita bisa klik CV-nya karena ini masih 0 ya. Nah, ini kita mulai dari CV Aneka Motor ya. Atau bisa juga mulai dari CV Aneka Motor karena C01 kita klik use customer, lalu kita klik add cell, lalu kita klik OK saja. Ini benar, langsung kita klik tab. Terms-nya itu kita melihat di soal itu kita ganti. Payment-nya itu in a given of days. Balance due-nya 15 terms-nya. Lalu kita klik OK. Nah, date-nya itu kita ganti 1 Januari 2020. Ininya saldo awal piutang usaha. Total including tax-nya sesuai pada soal 3.750.000. Lalu tax code-nya ini kita ganti NT atau non taxable. Lalu kita gunakan use tax code. Nah, jika sudah kita klik record. Nah, lalu kita ulangi lagi untuk customer 2 hari ini, use customer. Lalu seperti tadi add cell, oke. Lalu tap saja. Ininya pun termsnya sama, kita ganti paymentnya in a given of day. Balance due days-nya itu kita ganti 2.
Ininya tanggalnya sudah otomatis, ininya saja. Memonya saldo awal piutang usaha. Total including tax-nya itu 750. Ini non taxable. Lalu record. Lalu kita pilih lagi. Untuk customer ketiganya itu ini 20. Total including tax-nya 2.500.000. Lalu ke toko Yanti, customer 4. Ininya 15. Total including tax-nya 1.300.000. Use take codes record. Lalu kita klik. Setelah itu kita ke customer 5, CV Tunas Mulia. Kita bisa klik use customer, lalu Excel. Termsnya kita ganti. In a given balance due-nya kita ganti 25. Lalu klik OK. Total including tax-nya itu 2.250.000. Lalu tax code-nya itu non taxable. Lalu kita record. Kita klik close. Lalu ke setup untuk mengisi supplier PT Asribuana. Kita langsung klik saja add purchase, langsung tap. Termsnya kita ganti in a given of day, balance due-nya 30. Saldo awal hutang usaha ininya 7.204.000. Lalu klik record. Lalu ini kita pilih untuk supplier kedua, add purchase. Termsnya kita gantiin given of day. Saldo awal hutang usaha, total including tax-nya 70 juta. Lalu kita klik record. Ini kita klik close. Bagaimana kita bisa tahu bahwa
akun itu sudah balance, sudah benar, kita isi customer dan suppliernya, kita bisa klik account list dulu untuk memastikan nih bahwa piutang usaha ini memang jumlahnya 10.550 dan hutang usaha ini 77.204.000. Kita bisa ke menu setup, balance, customer balance. Di sini sudah benar, total salesnya 10.550 untuk piutang usaha ya. Saya tadi mau ngecek dulu. Nah ini saya salah memonya. Ini soal piutang usaha, saya tipu. Oke. Nah ini sudah benar berarti ya, 10.550. Suppliernya apakah sudah benar, hutang usahanya apakah sudah benar? Sudah benar ya, total purchase-nya itu 77.204.000. Jika memang sudah benar, kita klik close saja. Kemudian cara selanjutnya untuk melingkan account, kita bisa ke setup, link account, and banking account. Nah di sini equity-nya benar, perkiraan penyeimbang kita menggunakannya use account-nya. Lalu bank account di sini kita sudah sepakat menggunakan bank BNI semua. Jika sudah dipilih semua, kita klik OK. Kemudian ke setup lagi link account, ke sales account-nya. Nah di sini asset account-nya kita pilih piutang usaha, benar. Lalu use account dan bank account-nya tadi kita sudah sepakat menggunakan bank BNI. Ya, oke. Lalu kita ke setup lagi link account, yang terakhir purchase, hutang usaha di sini betul. Lalu kita pilih bank BNI. Lalu selanjutnya di sini saya ingin memberitahu bagaimana cara menginput inventory pada perusahaan jasa dan perusahaan dagang ya teman-teman. Selanjutnya kita klik list, items, new. Lalu item numbernya karena inventory jadi I01. Namanya itu Mayop versi reguler, karena ada reguler, AOT dan private ya. Lalu di sini kita klik sell, ininya penjualan, betul. Lalu use account, lalu ke selling detailnya kita isi 700.000. Tax code-nya kita pilih non taxable. Jika sudah, kita klik new lagi. I011 Mayop versi yang IoT in office training. Betul, ini sell, penjualan, selling detailnya kita ganti 5 juta. Ininya betul non taxable. Lalu kita klik new lagi. I02 pajak brevet reguler. Ini betul, I sell this item, penjualan. Lalu selling detailnya itu kita ganti 700.000. Ini non taxable betul. Untuk tax code-nya, lalu kita klik new. I021 pajak brevet
IoT, ini ASL disettimnya betul, penjualan, selling detailnya kita ubah 5 juta. Ini text code-nya non taxable betul, lalu klik new lagi. I03 bahasa Arab reguler, ininya betul, I sell this item, penjualan, selling detailnya kita ganti 650. Jika sudah, ininya betul ya, lalu kita klik new, lalu I031 bahasa Arab private, selling detailnya 750. Lalu selanjutnya I04 bahasa Inggris reguler, selling detailnya I041 private, ini sudah betul. Kita ke selling detailnya, kita ubah nominalnya 725.000. Lalu kita klik new, I042 masih bahasa Inggris, IoT, selling detailnya kita ubah untuk IoT ini 4.250. Lalu I005 komputer MS Office, selling detailnya kita kosongkan saja karena di soalnya itu memang kosong. Lalu klik new, kita ini tadi perusahaan jasa, sekarang ini perusahaan dagang, I06 Nah, kalau perusahaan dagang ini kita I buy, I sell, inventory-nya kita checklist semua ya teman-teman. Lalu ini diisi harga pokok penjualan, lalu ini diisi penjualan, dan ini diisi persediaan buku mayop. Untuk cost of sale-nya HPP, untuk income-nya penjualan, aset account-nya persediaan buku mayop. Lalu kita ke buying detail, standar cost-nya. Standar cost-nya itu kita isi 37.000. Selling detailnya, best selling price-nya itu kita isi 52.800. $52.837. Langsung kita klik OK. Maaf, kayaknya saya lupa, ininya text code semua ya, non text semua. Ini sudah
Jadi kita klik oke. Nah, ini sudah semuanya ya. My versi reguler, my versi IoT semua sudah. Kita periksa-periksa dulu teman-teman. Jika sudah, langkah selanjutnya itu kita mau menginput bagaimana kita bisa menginput ini pada persediaan dagang. Kita klik close dulu, lalu ke menu command center, inventory, lalu adjust inventory. Nah, date-nya ini kita ganti, jadi 1 Januari 2020. Memonya saldo awal persediaan buku Mayu. Nah, untuk kuantitinya itu di soal itu kita isi 20. Lalu kita tab saja. Unit cost-nya kita isi 37.000 atau harga beli. Lalu tab ini sudah otomatis. Akunnya itu kita ubah menjadi persediaan buku Mayu. Ya, ini. Jika sudah semua isinya, kita bisa klik ke record. Nah, untuk melihatnya itu bisa ke list lagi, item. Nah, ini sudah terinput tadi ya, 20, 58, 52.800. Sudah mengisi inventory untuk perusahaan jasa dan dagang. Langkah terakhir itu bagaimana caranya kita ingin melihat nih apakah neracanya itu sudah balance atau belum. Kita bisa klik ke menu report, lalu account. Tunggu sebentar, di sini pada menu account kita klik trial balance. Lalu kita bisa klik menu display. Nah, berikut adalah tampilan dari neraca yang sudah kita input di awal tadi. Jika memang sesuai nominalnya sama, berarti itu tandanya kita balance dan benar ya. Jika memang ada kekurangan, mungkin teman-teman bisa dikoreksi terlebih dahulu gitu. Apakah ada kesalahan ataupun tidak ada kesalahan. Jika seperti ini, kemungkinan sudah balance semua hasilnya. Oke, langsung saja kita close. Ini pun kita close. Oke teman-teman, demikian tutorial sederhana dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan, karena saya pun manusia yang tidak luput dari kesalahan dan ketidaksempurnaan. Semoga video ini dapat bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.